Roh Kudus mengajar saya lebih lanjut tentang keberadaan Yesus sebagai Imam Besar Agung dan peranan atau manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari kita di bumi ini. Yang pertama, Bapa sendiri telah menetapkan Yesus untuk menjadi Imam Besar Agung yang berfungsi di tabernakel sorgawi untuk selama-lamanya. Anda bisa membaca itu dalam kitab Ibrani 7 ayat 14-17, Ibrani 7 ayat 20-25, dan Ibrani 8 ayat 1-2. Yesus ditetapkan menjadi imam besar karena kuasa kebangkitan atau kehidupan kekal dalam hidupnya. Ibrani 7 ayat 16 dalam terjemahan firman Allah yang hidup dan terjemahan sederhana Indonesia. Yang kedua, keberadaan Kristus sebagai imam besar agung di hadapan Bapa adalah untuk terus berfungsi sebagai pengantara antara kita dengan Bapa dan bersyafaat bagi kepentingan-kepentingan kita di bumi ini. Memastikan agenda Tuhan tergenapi dalam hidup kita. Yohanes 16 ayat 23-27 dan Ibrani 6 ayat 13-20 serta Ibrani 8 ayat yang ke-6. Yang ketiga, dari sejak ia dipermuliakan oleh Bapa sampai sekarang, Yesus terus bersyafaat bagi gerejanya. Memastikan setiap umat Tuhan atau hamba-hamba Tuhan terus mengalami pekerjaan firman dan roh yang mengkondisikan diri mereka untuk terus menikmati adanya hati dan roh yang baru. Hidup taat pada setiap arahan firman. Ibrani 8 ayat yang ke-10. Lalu B, terus bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Ibrani 8 ayat yang ke-11. C, memiliki kondisi batin atau manusia roh yang bebas dari berbagai aktivitas roh-roh jahat. Baik itu dalam bentuk tekanan, dakwaan, rasa tidak layak, dan sebagainya. Ibrani 8 ayat yang ke-12, terjemahan firman Allah yang hidup dan terjemahan sederhana Indonesia. Lalu Roma 8 ayat yang pertama. D, memiliki kecenderungan hati yang sepenuhnya tertuju kepada kebenaran. Ibrani 9 ayat 14 dalam terjemahan sederhana Indonesia. Memiliki kehidupan sehari-hari yang selalu available bagi Tuhan dan penggenapan rencananya. Ibrani 10 ayat 5-7 dan Mazmur 40 ayat 7-9. E, keberadaan sehari-hari kita jadi makin dikuduskan. Hidup dalam keilahiannya, sempurna di hadapannya, selalu memperkenan hatinya. Ibrani 10 ayat 14 dalam terjemahan firman Allah yang hidup dan terjemahan sederhana Indonesia. Lalu Ibrani 10 ayat yang ke-22 dalam terjemahan sederhana Indonesia. Yang keempat, melalui keberadaan Yesus Sang Imam Besar Agung, kita jadi selalu memiliki akses yang terbuka untuk masuk ke ruang tahta dan berinteraksi dengan Bapa. Ibrani 10 ayat 19-23. Apapun kondisi atau keadaan yang kita hadapi dalam kehidupan sehari-hari, melalui tuntunan Roh Kudus, kita bisa menaikkan doa-doa atau syafaat di hadapan Bapa, meminta Bapa memberikan firman-Nya dan melakukan intervensi ilahi, memastikan hidup kita terus diubahkan jadi makin serupa dengan Kristus, berfungsi seperti Kristus sendiri. Roma 8 ayat 26-30. Setelah memberikan poin-poin di atas, Roh Kudus berkata, gali pemahamanmu dengan membaca dan mendoakan ayat-ayat di atas. Hingga sekarang, ada banyak dari umatku yang tidak menikmati kepenuhan karya Kristus sebagai imam besar agung dalam kehidupan mereka. Padahal mereka sangat membutuhkan apa yang menjadi hasil jawaban doa syafaat yang Kristus doakan. Sesungguhnya setiap hari, setiap pagi, ada satu takaran anugerah yang sudah aku sediakan bagimu. Sehingga di sepanjang hari yang harus kau lalui, di segala situasi yang harus engkau hadapi, akan selalu ada kasih setia dan anugerah, serta firman-Ku yang bisa engkau raih atau nikmati, memampukan engkau untuk selalu berkemenangan dalam menghadapi apapun yang memang harus engkau hadapi.
menaklukkan apapun atau siapapun yang memang harus engkau taklukkan. Belajarlah untuk setiap pagi engkau mengaktifasi tangan imanmu dan meraih semua yang sudah aku sediakan atau mintakan dari Bapa untuk kebutuhan atau kepentingan-kepentinganmu. Secara detail, Roh Kudusku akan menyingkapkan apa yang sudah aku sediakan bagimu. 1 Korintus 2 ayat 10-12. Deklarasikan, imajinasikan semua itu sudah engkau nikmati. Lakukanlah hingga batinmu berkobar-kobar, penuh keantusiasan. Amin.